Uhaikum tahiyatas salam. Tahiyatas salam bissalam. Tahiyatul ukhwah bainal anam. Fatahiyatuna hiya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam aqidah wa ja'ala al-insana khalifah wa ja'ala kulliyata hadafana li kulli sawbi wal ummah wa afdalana bil lughatil indonesiyyi dawlatan mustakillah laha siyasatuha wa fiha asasuha alladhi yusammihi bi Pancasila min Sabang ila Merauke. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Kata orang Sunda, kumaha darama? Kata orang Jawa, piye kabare? Kata orang Arab, kaifa halukum naharukum as-sa'idah. Alhamdulillah sa'idatul mubarakah. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pilih kasih dan tak pandang sayang, yang nikmatnya tak terhitung dan tak terbilang, yang dengan nikmat tersebut kita sama-sama bisa berkumpul di tempat ini, bertatap muka, beradu pandang. Kemudian salawat beriring salam selalu tercurah kepada putra gurun pasir yang pada subuh Senin beliau lahir, patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersungkir, yaitu Nabi Allah yang terakhir. Siapa lagi kalau bukan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kerabat beliau ila yaumil masir. Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya yang berjudul The Prophet of Islam mengatakan, he is the only one example. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh yang paling lengkap. Dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia, kebesaran sifat Rasul, serta keberhasilan beliau dalam memimpin negara telah tercatat dengan indah dan rapi dalam sejarah peradaban manusia. Sehingga wajar kehebatan beliau diabadikan oleh Microsoft dalam bukunya yang berjudul The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. 100 orang yang sangat berpengaruh dalam sejarah. Dia menempatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada ranking yang pertama. Kebesaran sifat Rasul sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah, pada akhirnya mampu merubah masyarakat biadab Menjadi beradab, yang dulunya berseteru menjadi satu, yang dulunya menyembah berhala kini kembali menyembah Allah Ta'ala. Mengingat keberhasilan beliau dalam memimpin, maka pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah syarahan yang berjudul Kepemimpinan dalam Konsep Islam, Sallu ala Nabi Muhammad, yang akan mengambil firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 berikut ini.
lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Hadirin yang berbahagia, ayat tersebut menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita, sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah bagi kita. Rasul merupakan figur yang luhur, contoh yang tinggi yang harus diikuti dengan sepenuh hati, baik perkataan maupun perbuatannya. Demikian penegasan Imam Ali As-Sabuni dalam suatu tafsir. Dari ayat tadi dapat diambil kesimpulan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan figur yang paling patut kita teladani, termasuk dalam hal kepemimpinan. Sebab beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok seorang pemimpin ideal yang sangat berhasil dalam sejarah dunia, bahkan menjadi rahmatul linnas, rahmat bagi seluruh manusia, dan rahmatul lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Hadirin yang kami hormati, pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin, minimal pemimpin terhadap seluruh metafisik dirinya, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas segala kepemimpinannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya sebagai berikut: ingatlah, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin bagi kehidupan rumah tangga, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Wanita adalah pemimpin bagi kehidupan rumah tangga, suami, dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Ingatlah bahwa kalian adalah sebagai pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam Islam seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang sekurang-kurangnya memiliki 4 sifat dalam menjalankan kepemimpinannya. Yakni pertama, sidik, yang artinya jujur, artinya ia dapat dipercaya oleh orang-orang yang dipimpinnya. Kedua, tabligh, yang artinya menyampaikan, yaitu kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi. Ketiga, amanah, yang artinya dapat dipercaya atau bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Keempat, fatonah, yang artinya cerdas, yaitu kecakapan dalam membuat perencanaan visi, misi, strategi, dan mengimplementasikannya. Selain itu juga dikenal ciri pemimpin Islam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pemimpin suatu kelompok adalah pelayan kelompok tersebut. Oleh sebab itu, pemimpin hendaknya ia melayani, bukan dilayani, serta menolong orang untuk maju. Dari Dr. Hisham Yahya Al-Talib mengatakan ada beberapa ciri penting yang menggambarkan kepemimpinan Islam, yaitu pertama, setia kepada Allah. Kedua, tujuan Islam secara menyeluruh. Tiga, berpegang pada syariat dan akhlak Islam. Keempat, mengemban amanah. Pemimpin menerima kekuasaan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang disertai oleh tanggung jawab yang besar. Kemudian Allah memerintahkan pemimpin untuk menjalankan tugasnya untuk Allah dan menunjukkan sikap yang baik kepada pengikut atau bawahannya. Seperti dalam Quran surat Al-Hajj ayat 41 berikut ini. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah
yaitu orang-orang yang jika kami tuduhkan kedudukan mereka di muka bumi ini, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang munkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah adanya prinsip-prinsip dasar kepemimpinan Islam, yakni musyawarah, keadilan, dan kebebasan berpikir. Secara ringkas, kami ingin mengungkapkan bahwasanya pemimpin Islam bukanlah kepemimpinan tirani dan tanpa koordinasi, tetapi ia mendasari dirinya dengan prinsip-prinsip Islam, bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya secara objektif dan dengan penuh rasa hormat, membuat keputusan seadil-adilnya dan berjuang menciptakan kebebasan berpikir, pertukaran gagasan yang sehat dan bebas, saling kritik dan saling menasihati satu sama lain sedemikian rupa sehingga para pengikut atau bawahannya merasa senang mendiskusikan persoalan yang menjadi kepentingan dan tujuan bersama. Pemimpin Islam bertanggung jawab bukan hanya kepada pengikut atau bawahannya semata, tetapi yang lebih penting adalah tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku pengemban amanah kepemimpinan. Hadirin yang berbahagia, sebagai akhir dari syarahan ini dapat kami simpulkan bahwa pemimpin Islam adalah pengemban amanah. Oleh sebab itu, pemimpin harus bercermin dan mengambil cara dan strategi dalam memimpin dan mengemban amanah, yaitu selalu menghormati kepentingan rakyat dan menetapkan